Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dengan Ustazah Ira dan kita akan belajar tentang PAI dan Budi Pekerti. Ustazah memiliki aturan pembelajaran daring. Yang pertama, teman-teman, Ustazah harapkan pastikan teman-teman fokus karena informasinya akan teman-teman dapatkan di video pembelajaran saat ini. Teman-teman kemudian pastikan mengerjakan proyek sesuai dengan informasi dan instruksi. Ketiga, pastikan tuntas mengerjakan proyeknya dan melapor tentunya. Yuk kita berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Ustazah tunggu sampai teman-teman mengangkat tangan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, hari ini kita bertemu di tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Kita kenali bahwa perpindahan kalor itu ada 3. Nah, salah satunya adalah perpindahan secara konduksi. Perpindahan secara konduksi ini perpindahan panas melalui zat perantara, seperti benda padat. Nah, itu zat perantaranya. Contoh ya teman-teman, ada panci logam yang panas. Panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Nah, itu kenapa panci logam itu bisa panas? Karena melalui zat perantara, itu logam. Kemudian, ada yang namanya perpindahan secara radiasi, yaitu cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contoh ya, seperti kalor atau panas dari sinar matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara apapun. Jadi perpindahannya tanpa melalui zat perantara. Selanjutnya adalah perpindahan secara konveksi, yaitu panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Nah, contohnya seperti air di dalam panci yang dipanaskan, sehingga apa yang terjadi? Yaitu mendidih. Karena perpindahan panas dari kompor tersebut disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Ya, itu ya. Kita lanjutkan. Ustazah sudah memiliki lagu tema dengan nada Sayurko. Teman-teman pasti sudah mendengarkannya saat pekan kemarin di subtema 1. Nah, yuk kita bernyanyi. Ustazah hitung. 1, 2, 3. Waktu aku belajar tentang bab kalor, ada 3 jenis peristiwa. Konduksi, konveksi, radiasi. Ayo belajar dengan gembira. Konduksi adalah sebuah hantaran melalui zat partikel zat padat. Konduksi ada 2 bentuk jenisnya, isolator dan juga konduktor. Isolator, daya hantar panas paling sedikit. Konduktor, daya hantar paling superior. Nah, yuk kita lanjutkan. Hari ini kita belajar terkait makna Quran Surat Al-Ma'un dan makna Quran Surat At-Tin. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah makna Quran Surat Al-Ma'un. Ustazah izin membacakan dan teman-teman perhatikan artinya serta bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin
alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, isi kandungan surat Al-Ma'un di sini kita bisa lihat. Kita bisa tahu siapa saja orang-orang yang mendustakan agama. Yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim, yang tidak memberi, yang tidak menyantuni, ya, atau bahkan malah melantarkan anak yatim, tidak memberi makan kepada orang miskin, kemudian orang yang lalai terhadap sholatnya, dan orang yang suka berbuat riya atau pamer terhadap sesuatu yang dimilikinya. Jadi disebutin semua kebaikannya. Nah, perilaku buruk tersebut sudah dipastikan Allah memberikan balasan yang setimpal kepadanya. Dan Allah itu akan memberikan hukumannya sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, Allah akan menerima sholatnya bagi orang yang ikhlas sehingga berdampak baik pada kehidupannya, menjadi lebih bertakwa kepada Allah dan lebih menyayangi sesama manusia. Allah telah menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin serta menolong sesama dengan apa yang mereka bisa. Jika teman-teman merasa mampu memberikan sesuatu dengan senyuman, boleh. Dengan hanya beberapa poin saja, boleh. Jadi sesuai yang teman-teman mampu. Jika teman-teman memiliki air putih untuk diberikan, ya silahkan. Yang kedua adalah makna Quran Surat At-Tin. Ini adalah Surat At-Tin yang terdiri dari 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, kita lanjutkan. Surat At-Tin ini diambil dari kata atau ayat wattini. Nah, yang terdapat pada ayat yang pertama, yang memiliki arti adalah buah tin. Pada surat At-Tin ini, Allah telah menegaskan kepada kita semua, apapun amal yang telah dikerjakan oleh manusia itu akan senantiasa terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Contohnya, teman-teman sedekah 1 bata untuk pembangunan masjid. Maka, jika seseorang teman-teman atau seseorang tersebut yang sedekah itu dia sudah meninggal, maka Allah itu menjanjikan, menegaskan bahwa 1 bata tersebut akan jadi saksi. Pahalanya mengalir untuk dia walaupun sudah meninggal. Ustazah rangkum bahwa kandungan ayat yang pertama sampai yang ketiga ini menjelaskan bahwa Allah itu telah bersumpah terhadap kedua pohon tersebut, yaitu pohon apa? Buah tin dan zaitun yang biasanya tumbuh di daerah Damaskus atau Baitul Maqdis. Nah, selain itu, buah ini banyak tumbuh di negeri tempat kenabian Nabi Isa alaihissalam, yaitu negeri Syam. Setelah Allah bersumpah terhadap buah tersebut, kemudian Allah itu bersumpah dengan tempat yang paling suci di dunia, yaitu kota Makkah dan Bukit Sinai. Setelah Allah bersumpah dengan tempat tersebut, maka di dalamnya terdapat pesan yang sangat penting. Karena Bukit Sinai merupakan tempat Nabi
Musa alaihissalam menerima wahyu, juga tempat di mana beliau bercakap-cakap dengan Allah. Nah, sekarang isi kandungan ayat keempat. Dalam hal ini Allah itu menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Walaupun misal manusia dilahirkan dengan tanpa kaki, dengan tanpa tangan, dengan tanpa mata. Padahal Allah itu menciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Allah punya maksud kenapa memberikan itu semua. Agar kita itu menyadari bahwa Allah itu Maha Esa dengan apa yang diciptakannya. Manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu tugasnya adalah khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Nah, manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk karena mempunyai akal dibandingkan dengan makhluk lainnya, teman-teman. Itulah keistimewaannya. Akal tersebut yang dijadikan oleh manusia sebagai berpikir salah satunya contoh untuk bisa mengontrol emosinya, misal. Nah, Allah itu memberikan kepada manusia memberikan nafsu. Ya. Terkadang dengan nafsu tersebut manusia bertindak dengan sewenang-wenangnya. Akhirnya manusia tersebut emosikan. Nah, cara untuk terhindar dari hawa nafsu tersebut, maka sebaik-baiknya bentengi diri kita dengan keimanan, ketakwaan, dan selalu beribadah kepada Allah. Pastikan tidak melewatkan apa yang menjadi kewajiban. Salah satunya melaksanakan sholat 5 waktu, tentunya di awal waktu. Sehingga dari pembelajaran ini Ustazah simpulkan, pada Quran Surat At-Tin dan Quran Surat Al-Ma'un itu mengajarkan kepada kita agar dapat menjaga sholatnya untuk akhir yang baik nantinya. Karena apapun yang kita kerjakan, kecil, jangankan besar, kecil pun itu akan Allah nilai dan akan Allah hantarkan pahalanya, pahala baik atau buruknya ketika kita telah meninggal. Nah, jadi Ustazah harapkan teman-teman sudah memerhatikan kembali apakah keseharian kita, pengisian mutoba'ah kita yang sudah ditentukan oleh sekolah itu sudah sesuai, sudah dilaksanakan, atau bahkan tidak sama sekali. Karena dari sekolah mengharapkan adanya mutoba'ah yaumiyah ini agar teman-teman bisa tanpa diminta disiplin dalam urusan kebaikan. Yang insya Allah nantinya pahala tersebut terus mengalir. Nah, proyek pada pekan ini, teman-teman tuliskan kandungan surat At-Tin dan Al-Ma'un pada buku tulismu. Kandungannya tidak diberikan batasan. Boleh 2 paragraf, boleh 3 paragraf, atau 4 paragraf. Sesuai dengan kandungan surat At-Tin dan Al-Ma'un yang sudah Ustazah sampaikan di dalam video pembelajaran. Tentunya Ustazah harapkan teman-teman pastikan menulisnya dengan rapi dan dapat terbaca. Begitupun ketika menangkap layar di handphone. Jadi ketika memfoto, mengirimkannya, pastikan lebih fokus kameranya ya, agar bisa terbaca hasil dari proyekmu. Tetap semangat, tetap percaya diri, dan tetap stay di rumah. Aku jaga kamu, kamu jaga aku. Karena Ustazah yakin dari pembelajaran PAI ini teman-teman bisa ambil ibrah. Salah satunya lebih mendahulukan dalam urusan agama. Ya, tentunya kita harus berbaik hati terhadap sesama. Ya, terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.